Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, perlu kami laporkan bahwa hampir 10 hari ini Presiden API dengan pengurusnya hampir 2 hari sekali datang ke kantor, kalau tidak menelpon saya. Mereka datang memohon agar Bapak Presiden kiranya bisa hadir di acara ini, karena sejak 2014 sampai dengan 2025 itu Presiden API tidak berhasil melobi Presiden untuk datang di acara seperti ini. Dan kehadiran Bapak Presiden hari ini membawa angin segar untuk pemerintah dan K3S mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Presiden untuk lifting minyak kita ke depan bisa mencapai 900.000 barel sampai 1 juta. Yang saya hormati para dubes yang ada, yang hadir, yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, ada Pak Menko PMK Pak Pratikno, ada Pak Mensesnek Pak Pras. Ini mohon izin Pak, agak absen dikit-dikit Pak, biar tidak salah saya. Ada Menteri Bappenas, ada Menteri Tenaga Kerja. Ini Pak, ada Menteri Kehutanan yang bagian izin-izin IPPK, hanya kalau lambat K3S pasti agak sedikit ini Pak. Terus ada Pak Seska, Pak Teddy Indrawijaya, makasih Pak Teddy. Dan seluruh pejabat yang sempat hadir. Menteri lain gak ada lagi ya? Bahaya nih kalau kita gak sebut. Yang saya hormati Pak Kepala SKK Migas, Pak Joko. Pak Joko ini Pak, waktu belum dilantik jadi Kepala SKK Migas, rambutnya di atas masih ada Pak. Begitu kita lantik jadi Kepala SKK Migas, targetnya tiap hari Pak lifting, akhirnya kepalanya agak botak ini Pak. Ya mudah-mudahan Pak Joko bisa kerja baik. Pak yang saya hormati utusan penasihat khusus Bapak Presiden di bidang migas. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, khususnya saya muliakan Presiden API Ibu Caroline yang luar biasa sekali Ibu hari ini. Sudah tahu bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lifting untuk Exxon Mobil naik ya. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kondisi lifting minyak kita sekarang, kalau dibandingkan dengan tahun 96-97 di saat kejayaan bangsa kita, lifting kita waktu itu kurang lebih sekitar 1,6 juta, 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita itu kurang lebih sekitar 500.000 barel per day. Bahkan sempat 40% pendapatan negara kita itu tergantung dari oil and gas. Apa yang terjadi? Di tahun 2024 lifting kita kurang lebih sekitar 580.000 barel dan konsumsi kita sekitar 1,6 juta barel, dan impor kita setiap tahun untuk oil and gas menghabiskan kurang lebih sekitar 35 miliar sampai dengan 40 miliar US dollar. Artinya posisi di tahun 96-97 dengan 2004 sekarang berbanding terbalik. Atas dasar hal tersebut, Bapak Presiden telah mencanangkan dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian SDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 dan sampai dengan 2030.
Karena itu izinkan saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa potensi migas kita dari 128 cekungan itu masih ada 68 cekungan yang belum diapa-apain. Nah, sekaligus kami umumkan bahwa masih ada 60 wilayah kerja yang kita akan tenderkan pada waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, 60 ini atas arahan Bapak Presiden, kami mohon arahan kalau memang bisa kita cepat laksanakan maka kita akan lakukan. Bahkan di beberapa area seperti di Selat Makassar, lapangan Gen North, itu area lama tapi pengembangannya yang harus kita lakukan. Yang berikut contohnya juga di Natuna. Di Natuna itu ada sekitar gas kita itu ada sekitar 222 TCF. Namun memiliki CO2 72%. Ada yang 45%, bahkan minyaknya ada yang 30.000 barel. Artinya apa? Cadangan kita masih cukup luar biasa. Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, biar tidak ada dusta antara kita nanti K3S, nanti dikirain kalau SKK Migas ngomongnya dikirain ini maunya kepala SKK Migas aja. Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah POD, tapi mangkrak, nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel. Bahkan ada yang sudah jalan sekitar 17 POD dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas. Ini juga belum kita jalankan. Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak perintahkan, maka kami dari Kementerian SDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim, rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran, melakukan percepatan, dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery. Karena ARR-nya sekarang rata-rata sudah ekonomis, minimal 13%, maksimal 17%, di tengah 15%, supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomian atau tidak. Ini yang kami lakukan, Pak. Yang berikut, bagi K3S yang sudah kita serahkan kewenangannya tapi masih lambat, mohon maaf Pak, secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada K3S lain yang mau mengerjakan. Dan ini Pak, tanpa pandang bulu Pak, kalau Bapak izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak. Nih, pasti K3S swasta agak ketawa Pak mendengar ini. Kata mereka, ada mainan baru. Namun perlu kami laporkan juga kepada Bapak Presiden bahwa yang sudah ada komitmen nanti di bulan Juli Agustus, Ibu Caroline tadi saya bicara dari hati ke hati, Exxon Mobil itu 155.000 sekarang lifting. Dari total 600.000 itu sebenarnya 60% ada di Pertamina, selebihnya di K3S yang lain termasuk Exxon Mobil. Exxon Mobil sekarang 155.000 barel per day sampai 160.000. Tapi di bulan Juli Agustus nambah 30.000 Pak. Jadi bisa sampai dengan 185 sampai 190.000 barel. Nah ini mulai Pak, kita pelan-pelan kita tarik. Kemudian Eni nanti 2027-2028 itu untuk minyaknya juga crowdnya akan dapat kurang lebih sekitar 90.000 barel. Di luar yang kemarin Bapak resmikan 20.000 barel dan beberapa K3S lain yang belum kita laporkan secara detail. Artinya dari potensi yang ada cadangan kita yang akan lakukan eksplorasi kurang lebih sekitar 60 cikungan, 60 wilayah kerja baru. Kemudian ada yang sudah selesai POD dan yang belum, dan yang sudah dikerjakan tinggal tunggu launchingnya. Insya Allah Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden akan kami jalankan bersama dengan K3S dan SKK Migas.
Di samping itu kami juga laporkan bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan lifting, kita tidak bisa lagi pakai cara-cara dulu. Kata Pak Purnomo, nggak bisa lagi kita pakai cara-cara dulu. Harus ada teknologi. EOR adalah salah satu alternatif teknologi dan sistem pengeboran yang tadinya vertikal sekarang horizontal. Kebetulan saya bukan ahli minyak Pak, ini ahli olah-olah aja kalau urusan ini. Itu menurut para ahli Pak, itu katanya bisa meningkatkan lifting kita. Termasuk kita mendorong sumur-sumur ideal well kita. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Pertamina dan beberapa K3S lain. Ini semuanya dalam rangka untuk kita memaksimalkan potensi dalam rangka meningkatkan lifting. Dan insya Allah kalau ini mampu kita lakukan, maka apa yang menjadi arahan dan perintah Bapak Presiden bisa kita jalankan. Terakhir Bapak Presiden, kami laporkan bahwa selain daripada lifting minyak kita dan gas, kita itu mempunyai harta karun yang namanya CCS. Dunia sekarang selalu berpikir sekarang tentang membangun industrialisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Salah satu di antara untuk mewujudkan green energinya dan green industry-nya adalah bagaimana menangkap karbon capture-nya seutuhnya. Nah, kita di Indonesia kebetulan Allah memberikan hadiah kita bahwa kita salah satu negara di dunia yang mempunyai cadangan storage carbon capture yang salah satu terbesar di dunia. Untuk di Asia Pasifik Pak, kita paling terbesar. Nah, ini sudah dimanfaatkan oleh BP sama Exxon. Aturannya sudah kita buat, PP-nya sudah, permennya pun sudah Pak. Dan saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, silakan masuk cepat. Yang lebih cepat, lebih baik kita kasih sedikit relaksasi sweetener. Tapi kalau sudah barang ini udah booming, baru masuk, sweetenernya tidak akan sebaik sekarang. Ini agak promosi dikit. Terakhir kami mohon arahan kepada Bapak Presiden untuk arahkan kepada kami Pak. Ini K3S ini mereka ini sebenarnya semangat Pak. Tapi ada 3 hal mereka ngomong sama saya. Yang pertama ada kepastian. Yang kedua kalau ekspansi harus cepat break even point. Yang ketiga mereka nantang saya Pak. Kalau memang Presiden Pak Prabowo serius untuk kita meningkatkan lifting, harus kita kolaborasi antara pemerintah, SKK, dan K3S. Sebagai wujud komitmen dan keseriusan kita Pak, mereka mengundang Pak, kalau bisa setiap acara APA untuk acara seperti ini, kelihatannya mereka punya aspirasi agar Bapak datang terus. Saya pikir demikian, nanti saya jadi jurkam untuk teman-teman K3S. Sebelum saya jadi jurkam, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan dan pembukaan acara ini secara resmi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi menyentuh layar kubik sebagai tanda peresmian pembukaan konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom
Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku penyelenggara, Saudara Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran Kementerian ESDM, Presiden Indonesian Petroleum Association, Ibu Carol J. Gau, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Profesor Purnomo Yusgiantoro. Katanya Pak Purnomo ini Menteri SDM, Pak Bahlil penggantinya katanya. Saya kenal Pak Purnomo itu dari sejak saya masih kecil. Beliau masih tetap kuat. Kita harus tanya rahasianya apa beliau. Mahal itu, rahasia itu. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Praktikno yang saya hormati, Menteri PPN Kepala Bappenas Profesor Rahmat Pambudi, Menteri Kehutanan Saudara Dr. Raja Juli Antoni, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasyarli, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Saudara Teddy Indra Wijaya, Kepala SKK Migas Saudara Joko Siswanto, Gubernur Provinsi Banten, Gubernur baru ya kelihatannya. Ini lintas partai hari-hari. Gubernur Maluku hadir juga, Saudara Hendrik Lewerisa. Gubernur Sulawesi Tenggara hadir juga, Saudara Andi Sumanggeruka. Para duta besar negara sahabat, distinguished ambassadors that attend, Ambassador of Egypt, Mesir, Oman, Uni Emirates Arab, Italy, Saudi Arabia, Brazil, Malaysia, and also I welcome CEO of Mubadala Energy, Sheikh Mansur Muhammad Al-Hamid. Welcome, thank you. Para pimpinan dan anggota Indonesian Petroleum Association yang hadir semuanya, para pimpinan dan pelaku industri migas yang saya hormati, seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers, media yang hadir. Pertama-tama tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi karunia, masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir berkumpul di forum yang sangat penting ini, yaitu pertemuan dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association. Terima kasih atas kehormatan besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dan berbicara di forum yang penting ini. Saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada Indonesian Petroleum Association atas konsistensinya dalam menyelenggarakan acara-acara seperti ini sebagai salah satu forum migas terbesar di Asia Tenggara dengan partisipasi lebih dari 60 negara yang hadir. Acara ini mencerminkan bahwa sektor energi Indonesia tetap dinamis dan menarik di mata dunia. Saudara-saudara sekalian, baru minggu lalu saya mendapat kehormatan meresmikan produksi perdana
lapangan minyak Forel dan Terubuk di Kepulauan Natuna. Ini menjadi peresmian pertama lifting migas pada masa pemerintahan yang saya pimpin. Lapangan ini menghasilkan tambahan 20.000 barel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari. Angka yang sangat signifikan dibandingkan tren beberapa tahun terakhir. Saudara-saudara sekalian, dan saya diberi laporan upaya ini dikerjakan 100% oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Ini bukan hanya pencapaian matematis, bukan pencapaian teknis, tetapi adalah tonggak yang sangat penting dalam upaya kita terus-menerus untuk mencapai swasembada energi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dijamin oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri, dan kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kelangsungan hidup suatu bangsa, survival bangsa kita, survival bangsa-bangsa tergantung kepada hal dua tersebut. Saudara-saudara, saya bersyukur, saya bangga, saya terima kasih dengan semua unsur yang membawa kita dalam waktu singkat. Baru beberapa bulan kita bertanggung jawab atas pemerintahan Republik Indonesia. Baru saja kita melewati 6 bulan pemerintahan kita, tetapi produksi pangan kita sudah melampaui target dan perkiraan kita sendiri. Cadangan pangan, cadangan beras dan jagung di gudang-gudang pemerintah, saya diberi laporan merupakan cadangan beras dan jagung terbesar sejak negara kita berdiri. Sejak sejarah Republik Indonesia, cadangan beras dan jagung yang ada di gudang pemerintah adalah terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Bahkan beberapa saat yang lalu kita khawatir tidak cukup gudang untuk menampung produksi tersebut, sehingga saya perintahkan untuk membangun gudang-gudang improvisasi. Saudara-saudara, apa yang kita capai di bidang pangan ternyata bukanlah sesuatu yang terlalu pelik. Yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan-kebijakan yang masuk akal. Common sense, masuk akal, menyelesaikan kesulitan, menyelesaikan masalah, dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Asal itu menjadi pegangan kita, hasilnya sangat cepat kelihatan. Demikian juga di bidang energi, garis kita juga sederhana. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas
yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Pejabat pemerintah, regulator adalah melayani masyarakat, mendukung, membantu semua pihak yang ingin bekerja di Indonesia. Kita butuh hasil yang cepat untuk rakyat kita. Dunia berubah, yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh harus pinggir, dan kita akan pinggirkan. Kita akan pinggirkan mereka-mereka yang tidak bekerja dengan baik. Sederhanakan semua proses. Buat iklim sebaik mungkin untuk semua pihak yang ingin bekerja, dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Saudara-saudara, tapi kita mengerti potensi kita sangat besar. Potensi energi terbarukan kita luar biasa. Geotermal kita luar biasa. Potensi kita energi hidro sangat besar. Energi dari angin, energi dari gelombang ternyata sangat besar. Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas terbaik di luar negeri. Baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali mensuplai energi kepada dunia, saudara-saudara sekalian. Jadi hari ini saya berterima kasih mendapat kehormatan ini, dan saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini, silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan, dan kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia, yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia, bersama-sama kawan-kawan di luar negeri untuk mendorong kebutuhan kita. Saya menyambut baik komitmen industri migas Indonesia untuk mendukung transisi energi melalui berbagai inisiatif, termasuk tadi carbon capture and storage dan inovasi-inovasi yang lain. Saudara-saudara sekalian, mari kita bekerja sama, kolaborasi, pihak swasta dalam negeri, swasta luar negeri, BUMN, pihak pemerintah dari semua tingkatan,
Mari kita bekerja semuanya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita harus capai. Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya kita sangat besar yang kita keluarkan. Hampir 40 miliar dolar tiap tahun. Yang hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan. Ini potensi yang bisa kita gunakan. Saya percaya dengan kerjasama kolaborasi, tadi yang saya katakan, kebijakan-kebijakan akal sehat, kita akan mencapai yang kita inginkan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sekarang saya mendapat kehormatan untuk secara resmi membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Terima kasih. Dimohon Bapak Presiden untuk tetap di tempat. Selanjutnya prosesi menyentuh layar kubik. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri SDM, Presiden IPA, Kepala SKK Migas, dan Penasehat Khusus Presiden Bapak Purnomo. Dapur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Rabu, 21 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan resmi membuka konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association IPA tahun 2025. Terima kasih. Dengan demikian, konvensi dan pameran tahunan ke-49 IPA tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Polisi dan Bea Cukai ungkap penyelundupan rokok elektrik mengandung obat bius.